Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang bergena di hatimu. Oh Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang bergena di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang bergena di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang bergena di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu, oh, yang bergena di hatimu, yang bergena di
yang berkenan di hatimu. Oh, ajar kami tetap setia, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ajar kami tetap setia, tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikuti Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikuti Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah pagi. Apa kabar saudara sekalian? Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Mari hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk membuka dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Mari saya ajak saudara, bisa lihat di layar saudara, baca bersama-sama supaya firman ini masuk dalam hati kita dan kita ingat-ingat. Kita baca 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah memasuki beberapa bulan, segala sesuatu di sekeliling kita mulai kelihatan berbeda. Dan dalam artian kepanikan muncul, kemudian mulai bosan dengan kepanikan, dan kemudian mulai ada berita-berita miring, atau mungkin juga saudara sudah kenyang dengan berita miring. Banyak sekali yang sudah kita lalui. Dan bahkan mungkin kalau saudara menonton berita di Amerika sana sedang terjadi hal yang sangat disayangkan sekali. Saudara, banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi kita, yang bisa mengalihkan kita dari fokus berdoa kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, apapun yang terjadi, fokus kita hanya mengingat Dia, mencari, merendahkan diri, dan berdoa. Itu saja yang bisa kita lakukan. Saudara mungkin tidak perlu termakan berita dengan kabar-kabar yang ya mungkin jelas, beritanya jelas dari sumber yang jelas, tapi tetap itu yang punya hasil seperti itu atau gagasan seperti itu atau yang memberi kesimpulan seperti itu di dalam berita, mereka hanya manusia. Mereka hanya manusia. Dikatakan ilmu pengetahuan pun itu manusia yang memfinalisasi, manusia yang memberi final words, manusia yang memberi final statement, dan manusia itu terbatas. Dan saudara, terima hikmat Tuhan pada pagi hari ini. Manusia itu terbatas. Jadi kalau mungkin ada manusia yang mengatakan, saya tidak melawan, tapi saya hanya berbagi dengan saudara. Ada manusia yang mengatakan, aduh mungkin tidak bisa hilang selama-lamanya virus ini. Atau ada manusia yang mengatakan, aduh mungkin obat penawar atau obat untuk pandemi ini baru dibuat selesai 2021, 2022 baru bisa dibagikan. Saya ingin tegaskan pada saudara, kami semua manusia yang lemah, yang terbatas. Kita semua manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan.
Kita hanya bisa memprediksi. Oleh karena itu saudara, jangan berpegang pada perkataan manusia. Tapi ingat, whatever tomorrow holds, you have to know who holds tomorrow. Apapun yang disediakan oleh hari esok, ketahuilah siapa yang memegang hari esok saudara. Oleh karena itu fokusnya bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan hal-hal yang lain, atau mungkin yang sekarang istilahnya sedang keren itu new normal, di mana mulai dibuka tempat umum, pekerjaan mulai normal. Saya tidak mengajarkan saudara untuk tidak taat peraturan. Saya mengajarkan atau saya menghimbau kita semua untuk tetap taat protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, itu peraturan, kita harus taat. Tapi di samping itu, ketakutan yang menyertainya itu yang harus disingkirkan. Karena itu tidak berguna sama sekali bagi kehidupan kita. Saya kembali diingatkan ayat yang awal-awal kita bahas dalam masa-masa ini beberapa bulan yang lalu. Di dalam 2 Tawarikh ini, tadi kita sudah baca bersama-sama, dikatakan dalam ayat ini, yang umatku yang menyebut nama Tuhan, yang merendahkan diri, yang berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Tuhan akan mendengar dari surga, akan mengampuni, serta memulihkan negeri kita. Terlepas dari semua faktor yang ada teori konspirasi yang mengatakan ini penyakit buatan, ini penyakit yang bukan nyata, ini sebetulnya mudah disembuhkan tapi disebarkan supaya ada new order tatanan yang baru. Kita tidak perlu membahas itu, karena itu bukan ranah kita. Dan itu tidak berguna sama sekali untuk iman kita. Tapi yang perlu kita bahas apapun yang terjadi di sekeliling kita. Fokus kita sebagai orang yang percaya, saya garis bawahi, fokus kita bukan sebagai pekerja, bukan sebagai yang lain, tapi sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Fokus kita hanya adalah berbalik pada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Saudara, ini aja yang perlu kita terus untuk lakukan. Dan saya ingin sedikit berbagi dengan saudara mengenai kata berdoa dalam ayat 14 ini. Apa itu doa menurut ayat 14 ini? Yang pertama, berdoa itu sama dengan merendahkan diri. Seperti kata yang ada di dalam ayat ini. Mengapa kok merendahkan diri? Sebab ketika saudara berdoa, makna dari doa itu tadi adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dalam hal ini kita tidak mengandalkan diri sendiri. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, ini hari yang baru. Aku serahkan tubuhku karena aku percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan, melindungi aku. Tuhan, aku serahkan tokoku. Aku serahkan online shopku. Aku serahkan keluargaku yang jauh di sana dan tidak bisa kukunjungi. Merendahkan diri, menyerahkan kepada Tuhan. Itu arti yang pertama dari berdoa dari ayat 14 ini. Jangan kita mengandalkan diri sendiri. Karena seperti tadi di awal saya berbagi, manusia itu terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Di hari Sabtu saya sempat berbagi dengan acara anak-anak muda menunjukkan bahwa manusia itu pintar karena bisa menemukan banyak hal tentang dirinya. Contohnya panjangnya syaraf yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau saudara penasaran, saudara bisa buka channel EOG TV. Silahkan lihat AirPods episode yang keempat. Di situ sedikit dijelaskan. Nah, saya di situ menjelaskan sedikit bahwa manusia itu pintar, bisa menemukan. Tetapi masih banyak yang belum ditemukan oleh manusia. Karena manusia itu terbatas. Saudara jangan terpicu untuk khawatir oleh karena berita. Berita pun itu yang mewartakan, yang membagikan itu manusia. Bisa bernada politis, bisa bernada mengkhawatirkan. Saudara tidak perlu khawatir dengan semuanya itu. Boleh mendengar untuk menjadi pembanding. Bukan segala-galanya. Yang menjadi segala-galanya hanya satu. Firman Tuhan dan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Merendahkan diri. Merendahkan diri.
Yang kedua, berdoa itu sama dengan mencari wajah Tuhan, paralel dengan mencari wajah Tuhan. Berdoa selain tadi kita menyadari bahwa kita terbatas, kita juga mencari wajah Tuhan. Di mana sih Tuhan? Mengandalkan Dia. Kalau aku belum ketemu wajah Tuhan, aku belum merasa enak. Mengandalkan Tuhan, Tuhan aku mau melakukan ini. Bimbing aku, tuntun aku, andalkan Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan membuat apa saja yang kau lakukan berhasil. Berdoa berarti mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara bisa lihat juga, berdoa itu juga paralel atau artinya sama dengan kembali ke jalurnya Tuhan. Saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu kita belajar bersama-sama mengenai berjalan di jalurnya Tuhan. Dan kita bersyukur kita sudah diajarkan mengenai hal itu 1 tahun penuh. Nah, momen-momen seperti ini itu momen untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari selama 1 tahun. Ayo, jangan berjalan di jalan orang fasik, tapi kita berjalan di jalurnya Tuhan. Apa artinya berjalan di jalurnya Tuhan itu? Artinya kalau saudara berbalik atau saudara memantapkan langkah saudara, maka ketika saudara berdoa akan ada jawaban dari Tuhan. Dan kita tidak usah membahas jawaban doa, kita sudah diajarkan bahwa doa itu dijawab dan tidak dijawab. Kalau sesuai dengan firman, doa itu akan dijawab. Kalau tidak sesuai, maka tidak akan dijawab. Perintah Tuhan di dalam 2 Tawarikh tadi. Kalau umatku berdoa, aku akan mengampuni dan memulihkan negeri mereka. Itu doa yang dijawab. Itu jawaban doa. Ya, dijawab oleh Tuhan. Nah, maka saudara, dengan demikian dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kita harus sadari kita ini manusia yang penuh dosa. Dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Dalam hal ini konteksnya adalah Tuhan akan memulihkan negeri kita. Ayo saudara terus doa untuk negara kita. Doakan dari pemimpin yang paling tinggi sampai paling rendah. Supaya Tuhan itu memulihkan dan memberkati negara kita. Perekonomiannya dan sebagainya. Nah saudara kita lihat. Bahwa orang yang merendahkan diri. Berdoa, berbalik dari jalan yang jahat. Itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Bukan orang yang mudah diombang-ambingkan. Mari sebelum saudara memulai kegiatan saudara hari ini, datang pada Tuhan, cari wajah Tuhan, karena tidak ada ruginya sama sekali. Dan kalau saudara mungkin masih ada celah di hati saudara, iya, tapi saya terus berusaha, kok saya merasa jatuh terus ya. Bagaimana ini? Kita buka Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 mengatakan sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, tolong bedakan ini dengan Amsal 12 ayat 21. Kalau Amsal 12 ayat 21 mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Saudara garis bawahi orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saudara aminkan itu. Tapi kalau kita kembali ke ayat yang tadi saudara. Pasal 24 ayat 16. Dikatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Bedakan di sini. Dari bahasa Indonesianya saja sudah kelihatan jatuh. Saudara. Jatuh artinya apa? Kita harus sadar bahwa kita manusia. Manusia bisa kepleset jatuh. Ya. Jatuh dalam artian apa? Secara tidak sengaja dilakukan. Atau mungkin sudah tahu itu salah tapi tetap dilakukan. Manusia adalah manusia. Kemarin sudah tidak khawatir tapi hari ini ada berita baru. Di kompleks saya ada yang tertular. Khawatir lagi. Itulah manusia. Tapi firman Tuhan mencatat 7 kali orang benar jatuh ia akan bangun kembali. Ayo saudara kita bangun kembali saat ini. Sehingga kita tidak lagi jatuh. Sebab ketika kita bangun kembali,
ada tangan kuat yang memegang hidup kita. Dan seperti yang tadi kita baca dalam 2 Tawarikh, kita merendahkan diri, kita mencari wajah Tuhan. Itu orang yang jatuh tadi, mencari wajah Tuhan, bangkit kembali. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita, tempat di mana kita tinggal. Saudara, saya kira nasihat firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan mari sebelum kita beraktivitas panjang hari ini, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kembali kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan kami terima firman-Mu ini supaya hati kami terarah padamu Tuhan. Supaya Roh Kudus selalu mengingatkan pada kami apa yang telah kami dengarkan. Sehingga jiwa kami kuat, iman kami kuat, tubuh kami kuat di dalam nama Yesus. Dan sebelum kami beraktivitas panjang hari ini, biar kami menerima berkat daripada Tuhan, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih, kami beraktivitas, Tuhan melindungi dan Tuhan membuat apa saja yang kami lakukan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.